Penggemar grup telah kesal dengan YG Entertainment dikarenakan menganiaya grup. Itu seolah-olah terkesan kayak YG Entertainment ini melakukan kekerasan gitu kepada Winner. Annyeonghaseyo Chunggudul, Yusro Kim입니다. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem no kan? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting, don't give up. Nah, for this time aku akan ngajakin kalian semua untuk membahas artikel dari media Indonesia yang banyak sekali diperbincangkan oleh para K-popers dan banyak sekali yang tidak senang dengan artikel tersebut. Artikel yang dimaksud adalah artikel yang menyebutkan bahwa 10 idol K-pop ini kurang terkenal katanya dan bakal diramal bubar di tahun 2021. Dan dari daftar yang kurang terkenal ini, bahkan banyak sekali grup-grup populer yang ada di dalam daftarnya. Oke guys, sebelum kita ngebahas, pastikan dulu nih untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga ter-up-to-date. Langsung aja subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Boleh juga sosial media aku, di Instagram itu ada @yusorgame, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusorgame2. Dan saham nih Cengedul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Oke Cengedul, jadi seperti yang aku udah singgung di awal tadi ya, di sini ada sebuah artikel. Artikelnya ini nggak hanya dibuat oleh satu media aja gitu, tapi banyak sekali media-media yang serupa juga menuliskan hal yang sama dengan judul yang sama dan isi yang sama pula. Nah, artikel yang aku maksudkan adalah kurang terkenal, 10 idol K-pop ini diramal bakal bubar di tahun 2021. Langsung aja kita baca artikelnya kayak gimana. Tahun 2020 merupakan tahun emas bagi industri hiburan Korea meskipun diterpa pandemi COVID-19. Namun tentunya selalu ada pasang surut dan persaingan di antara para idol K-pop untuk mencuri hati penggemar. Bahkan dikhawatirkan mereka ini dapat bubar di tahun 2021. Penyebabnya entah itu karena kontrak mereka berakhir atau karena kurangnya popularitas baik di dalam negeri maupun internasional sehingga diprediksi dapat bubar pada 2021 mendatang. Berikut adalah deretan idol K-pop yang diprediksi bubar pada tahun 2021 mengutip dari All K-pop. Jadi di sini aku pengen ngajakin kalian semua untuk ngelinker salah satu poin yang penting, yaitu adalah deretan idol K-pop. Oke, idol K-pop ya guys. Enggak ya. Ini mungkin aku yang salah, entar koreksi ya. Setahu aku ya, idol K-pop sama grup itu beda ya. Kalau idol itu kan mengarah pada ini ya, individu ya. Kalau grup itu kan mengarah pada ya udah sih kelompok dari grup tersebut. Bener nggak sih? Jadi menurut aku bukan idol K-pop deh yang cocok, seharusnya grup K-pop yang diprediksi. Mungkin kayaknya baru bener. Dan sekarang coba kita lihat apa aja listnya. Yang pertama di sini ada GOT7. Oke, coba aku baca ya. GOT7 mulai debutnya pada Januari 2014 dan berspekulasi bahwa JYP Entertainment akan mengumumkan jika anggota GOT7 akan segera memperbarui kontrak mereka dengan perusahaan. Karena laporan pertemuan Jin Young dengan BS Entertainment untuk menandatangani kontrak eksklusif, banyak orang semakin khawatir dengan masa depan dari GOT7. Nah, selain itu, penggemar grup telah berbicara dalam banyak kesempatan tentang penganiayaan yang diterima grup dari perusahaan mereka, yang bisa menjadi alasan lain mengapa grup tersebut mungkin dapat bubar. Oke ya, di sini mereka berbicara bahwa banyak dari penggemar itu membicarakan GOT7 ini sering mendapatkan penganiayaan. I'm sorry ya, ini mungkin penganiayaan itu dapat memiliki makna yang berbeda gitu. Tapi seperti yang kalian tahu ya, kalau di tempat kita penganiayaan mungkin selalu merujuk pada hal-hal yang berbau tentang kekerasan, right? Seharusnya mungkin bukan penganiayaan sih. Seharusnya yang dimaksudkan adalah ketidakadilan. Mungkin itu lebih cocok daripada penganiayaan. Hal ini bisa membuat orang lain yang membaca dapat salah persepsi ya. Nanti mereka mikir bahwa GOT7 ini sering dianiaya oleh JYP Entertainment. Bisa menimbulkan gosip baru ntar. Apalagi bagi para penggemar yang baru masuk ke dunia K-pop dan baru menjadi agalsi dan ngebaca artikel ini, mungkin mereka dapat berpikir bahwa selama ini GOT7 terus dianiaya lagi sama JYP Entertainment. Hal ini menurut aku agak kurang tepat sih. Dan di sini mereka tidak menyebutkan sebenarnya ya, kalau dalam tulisan ini mereka tidak menyebutkan bahwa GOT7 itu akan bubar dikarenakan kurang terkenal. Tapi GOT7 akan bubar, mungkin akan bubar dikarenakan GOT7 ini terus mendapatkan penganiayaan dari perusahaan mereka. Itu yang ditulis dalam artikel ini loh guys. Oke, next kita ke grup yang kedua, yaitu Labom. Jadi Labom ini memulai debutnya pada Agustus 2014, sama kayak GOT7 berarti ya. Yang berarti bahwa perusahaan mereka kemungkinan besar akan mengumumkan apakah mereka akan dibubarkan atau tidak pada Agustus 2021. Nah, grup ini telah aktif selama lebih dari 6 tahun, tetapi telah berjuang untuk mempertahankan basis penggemar yang solid di dalam maupun luar negeri. Selain itu, Yoonhee akhirnya meninggalkan grup pada tahun 2017 karena kurangnya popularitas
di kalangan masyarakat umum, kemungkinan besar mereka akan bubar pada 2021. Dan kita akan lanjut ke list yang ketiga. Di sini ada Sonamu. Oke. Sonamu mulai debutnya pada Desember 2014, yang berarti mereka masih memiliki banyak waktu hingga kontrak mereka berakhir pada Desember 2021. Nah, Sonamu ini berada di bawah agensi TS Entertainment, agensi yang terkenal salah dalam mengelola artis mereka, dengan BAP yang menjadi contoh yang paling terkenal. Dua mantan member dari Sonamu, yakni Nahyun dan Sumin, telah mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan untuk memutuskan kontrak mereka karena kurangnya popularitas mereka di Korea Selatan dan internasional. Kemungkinan besar mereka akan bubar pada tahun 2021. Jadi intinya di sini artikel tersebut menyebutkan bahwa Leibom dan juga Sonamu itu kurang populer. Nah, dikarenakan kurangnya popularitas mereka, hal ini dapat menjadi pemicu mereka ini akan bubar di tahun 2021 setelah kontrak mereka berakhir. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke list yang keempat. Ini listnya buat kita terkaget-kaget ya. Di sini ada nama dari Red Velvet, guys. Red Velvet itu memulai debutnya pada Agustus 2014 dan sangat mungkin SM Entertainment akan mengumumkan apakah anggota grup akan tetap di perusahaan atau tidak di Agustus 2021. Nah, tahun ini Red Velvet menghadapi pukulan besar pada reputasi mereka menyusul kontroversi sikap buruk anggota Irene. Nah, skandal itu sangat mengguncang grup sehingga mereka membatalkan semua aktivitas promosi mereka, termasuk tanda-tanda penggemar online mereka. Oh, fansign online ya. SM Entertainment biasanya tidak secara resmi membubarkan grup, alih-alih membubarkan grup-grup ditempatkan pada waktu jeda yang tidak terbatas dengan beberapa anggota dipromosikan sebagai solois atau dalam sebuah unit. Nah, dikarenakan itu ada kemungkinan bahwa Red Velvet tidak akan bubar gitu ya. Tapi fans khawatir girl group tersebut akan dikirim ke Dungyeon. Apa sih Dungyeon tuh? I don't know. Jadi dalam tulisannya itu nggak disebutkan bahwa Red Velvet ini kurang terkenal gitu ya. Tapi mungkin yang disebutkan di sini adalah tentang alasan kenapa Red Velvet itu bubar. Mungkin dikarenakan kontroversi Irene. Itu yang aku tangkap sih dari tulisannya. Kalau kalian sendiri bagaimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Next, oke, di sini ada Mamamoo. I'm shocked. Mamamoo memulai debutnya pada Juni 2014 dan mereka akan membahas pembaruan kontrak mereka pada Juni 2021. Nah, semua anggota debut sebagai solois dan memiliki karir yang sukses. Oke. Di masa lalu, anggota seperti Solar dan Moonbyul telah secara terbuka berbicara tentang pembaruan kontrak mereka, mengatakan bahwa mereka tidak yakin tentang masa depan. Karena itu, para penggemar khawatir bahwa grup tersebut berpotensi mempertimbangkan pembubaran. Oh, ini kan di masa lalu gitu ya, tapi sekarang udah sukses banget. Kalau aku lihat-lihat ya, Mamamoo ini akan panjang banget sih umurnya, karena seperti yang kalian tahu nama mereka sekarang terus melejit. Nggak mungkin dong mereka berhenti di puncak karir mereka, it's impossible. Next, kita ke grup yang berikutnya. Di sini disebutkan ada Loveless. Nah, Loveless ini katanya memulai debutnya pada November 2014, yang berarti kontrak mereka akan segera diperpanjang pada November 2021. Grup ini selalu mempertahankan popularitas di Korea Selatan dan perlahan tapi pasti menemukan basis penggemar yang kuat di area barat. Namun beberapa orang berspekulasi bahwa Loveless mungkin dapat saja bubar atau beberapa anggota mungkin memilih untuk meninggalkan grup dan juga Woollim Entertainment. Nah, pada tahun 2021, hal itu dikarenakan penganiayaan dan favoritisme di antara anggota. Wow, Loveless juga dapetin penganiayaan ya dari agensi. Oke, enggak, kayaknya penganiayaan dimaksud di sini adalah itu deh, mistreatment deh kayaknya ya, ketidakadilan seperti itu ya. Pemilihan katanya sih kurang tepat gitu ya. Kenapa memilih penganiayaan? Ini bisa buat orang mikir yang macam-macam loh tentang Woollim Entertainment. Jujur aku aja tadi ngira bahwa anggota dari Loveless itu mendapatkan kekerasan atau dianiaya sama agensinya, tapi ternyata penganiayaan dimaksud di sini adalah tentang mistreatment, guys. Next, ke grup yang berikutnya, di sini ada Winner. Nah, Winner ini memulai debutnya pada Agustus 2014, yang berarti kontrak mereka akan diperpanjang pada Agustus 2021. Penggemar grup telah kesal dengan YG Entertainment dikarenakan menganiaya grup. Menganiaya lagi ya, mungkin lebih tepat mistreatment. Aku agak kayak jengkel gitu ya mendengar kata menganiaya. Itu seolah-olah terkesan kayak YG Entertainment ini melakukan kekerasan gitu kepada Winner. Mungkin ada makna lain ya, tapi bagaimana dengan orang-orang yang belum tahu secara jelas makna dari menganiaya?
Itu bisa-bisa buat orang berpikir bahwa oh, grup ini telah dapetin kekerasan loh dari agensinya. Bisa-bisa nanti ini dituntut loh. Salah satu mantan anggotanya yaitu Taehyun meninggalkan grup untuk fokus pada kesehatan mentalnya dengan alasan ketidakbahagiaan di perusahaan. Nah, kembalinya kelompok ini menakutkan meskipun betapa suksesnya semua rilisan mereka. Selama penampilan di Yu Hyul Sketchbook, anggota Huni mengatakan kepada calon idol untuk tidak mengikuti audisi YG Entertainment. Karena kejadian ini, orang-orang berspekulasi bahwa grup tersebut mungkin dapat bubar. Tapi kalau aku rasa sih Winner belum bubar. Mereka itu akan memperpanjang kontraknya lagi sih. Ini menurut firasat aku ya. Kalau kalian sendiri bagaimana? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Next ke grup berikutnya di sini ada Very Good. Oke, jujur ya guys, aku belum pernah mendengarkan musik dari Very Good. Very Good itu memulai debutnya pada Mei 2014. Wah, lama banget ya. Yang berarti mereka memiliki waktu hingga Mei 2021 sampai kemungkinan besar kami mengetahui apakah mereka akan bubar atau tidak. Grup ini telah melihat banyak perubahan formasi selama bertahun-tahun dengan 5 mantan anggota dan saat ini 4 anggota di grup. Oh, perubahan formasi. Alright, dengan banyaknya kepergian dari grup dan kurangnya popularitas di masyarakat umum di Korea Selatan, kemungkinan besar mereka akan bubar. Jadi dari sekian banyaknya grup ya, yang disebutkan tidak terkenal di sini adalah Very Good, Label, dan juga Sonamu. Dalam artikel ini yang aku tangkap hanya 3 grup tersebut yang dikatakan kurang terkenal. Selebihnya tidak. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka akan bubar gitu. Bukan dikarenakan kurang terkenal. Tapi kenapa digolongkan atau disatukan menjadi satu ya? Jadi kita kesannya yang membaca judulnya itu berpendapat bahwa semua grupnya di sini memang kurang terkenal gitu. Next di sini ada Gugudan. Oke, Gugudan sebenarnya udah bubar ya, tapi coba kita baca aja artikelnya. Gugudan mulai debutnya pada Juni 2016, itu artinya mereka masih memiliki waktu hingga 2023 hingga kontrak mereka berakhir. Namun anggota Sally mengejutkan orang-orang ketika dia mengatakan bahwa dia bersama dengan anggota Gugudan lainnya dipaksa untuk meninggalkan asrama mereka dan diberitahu bahwa mereka akan dipanggil ketika dibutuhkan oleh perusahaan. Kembalinya Gugudan terakhir pada 2018 dan dengan masa depan yang tidak pasti, kemungkinan besar mereka akan bubar pada 2021. Dan sebelum tahun 2021 mereka udah bubar sih. Sedih banget ya, nyesek. And the last di sini adalah IJOAN. Gila, grup favorit gue dimasukin dalam list dong. IJOAN memulai debutnya pada 2018 dan dibentuk melalui program Survival Mnet Produce 48. Grup ini dijadwalkan bubar pada April 2021 dan menurut berbagai laporan dikarenakan kontrak IJOAN hanya akan berlangsung selama 2 tahun. 2 tahun? Enggak, ini akunya yang salah ya. Kontrak IJOAN perasaannya 3,5 tahun deh. Kok sini 2 tahun ya? Karena kontrak IJOAN hanya akan berlangsung selama 2 tahun, kemungkinan besar mereka akan bubar pada April 2021. Nah, karena para anggota harus kembali ke agensi masing-masing dan untuk anggota Jepang, grup idol masing-masing. Oke, intinya dia di sini menyebutkan bahwa IJOAN itu akan bubar dikarenakan habisnya kontrak, seperti itu. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana ya pendapat dari netizen setelah melihat artikel tersebut. Yang mana banyak sekali di sini netizen yang telah marah ya. Artikel K-pop sekarang pasti nulis dari sudut pandang komunitas K-pop yang sebagian besar didominasi beberapa grup yang jarang banget penulis artikel yang tahu K-pop sebenarnya. Sekarang artikel Indonesia nggak peduli konteksnya apa, yang penting banyak peminat yang baca. Grup kurang terkenal, tapi kalau world tour di US atau Europe selalu sold out ya tiketnya, alias kurang terkenal lalu kejedot ya. Please kalau nggak ada orang yang compatible buat nulis artikel suatu topik, mending nggak usah ada sekalian. Definisi yang terkenal gimana sih? Perasaan, GOT7, Mamamoo, Red Velvet, Winner, IJOAN, dan lain-lainnya itu terkenal banget deh. Lihat dari viewers. Viewers mereka ngakak kalah kok. Apaan sih berita? Kurang terkenal ya. Mondar-mandir mendominasi chart dan being crowned as the best idol group alive by Billboard dibilang kurang terkenal. Clickbait banget sih. Tolong kami minta baik-baik dan sopan biar take down ini. Kata-katanya kurang tepat ya. Harusnya apakah mereka bakal perpanjang kontrak atau tidak? Yang kayak Red Velvet, ini salah banget jir. Red Velvet. Oke, yang kayak Red Velvet dibilang nggak terkenal. Ramalan dari mana tuh? Kuku jari. Mungkin gile, Red Velvet dibilang nggak terkenal. Woi, padahal Red Velvet best idol group alive yang ngasih julukan juga Billboard. Berita Indo bisa stop buat berita yang belum bener nggak sih? Ketara banget kalau penulisnya nggak ngikutin K-pop. Jadi, yups bener sih. Aku rasa mereka memang tidak ngikutin K-pop banget gitu. Karena kalau kalian lihat artikelnya tuh kayak lah isinya kayak banyak yang salah gitu, banyak yang miss gitu. Kayak salah satu contohnya adalah yang IJOAN ya, karena aku tau banget IJOAN kan. IJOAN perasaan kontraknya 3,5 tahun deh, Bray. Tapi kok cuma 2 tahun aja ya di sana. Headline-nya nyebelin banget. Masa Red Velvet dan Mamamoo kurang terkenal juga? Anda kalau nulis berita, referensinya dari mana ya? Akun berita verified, tapi kok dari beritanya kayak ngarang dan pemilihan katanya aneh. Penganiayaan, ini dilihat sama Wulim bisa kena nih.
Bener sih, penganiayaan ini dari mana coba ya? Bukan hanya William aja sih yang disebutkan, tapi kayak si apa tadi Winner, GOT7, itu juga dibilang dapatin penganiayaan. Ini bisa-bisa parah loh kalau dilihat sama agensinya secara langsung. Soalnya ya orang-orang kan nanti mikirnya buruk nih. Kan kita mikirnya penganiayaan ini selalu berhubungan dengan kekerasan, right? Mungkin harusnya ini berita tentang grup yang kontraknya hampir habis dan penggemar bingung apa grup ini bakal perpanjang kontrak atau enggak ya. Tapi dikasih judul kurang terkenal dan di listnya ada GOT7, Rebel, Bad Mamamoo, Winner, etc. Ini yang nulis sadar apa enggak? Bener, aku rasa sih isi artikel mungkin ya bisa diubah-ubah sedikit gitu ya. Judul juga mungkin perlu diubah gitu. Jangan kurang terkenal. Mungkin bisa diubah dengan grup-grup ini dikhawatirkan akan bubar di tahun 2021. Atau enggak bisa juga nulis artikelnya kayak gini. Apakah grup-grup ini akan bubar atau memperpanjang kontraknya? Kan masih banyak lagi ya pilihan judul ya. Menurut aku nggak usah pakai kurang terkenal juga gitu. Dan nih guys, setelah aku cek langsung di situs utamanya yaitu All K-pop, di All K-pop sebenarnya nggak dituliskan kurang terkenal di judulnya nggak. Tapi All K-pop sih nulisnya kayak gini ya. These are the K-pop groups most likely to disband in 2021 gitu. Itu doang, nggak nulis kurang terkenal dan sebagainya. Ya you know lah ya artikel Indonesia seperti apa gitu. Ya mungkin biar narik atau ngikat perhatian orang gitu supaya ngeklik. Aku juga sering kayak gitu kok, sering clickbait gitu. Tapi clickbaitku mungkin tidak seperti itu ya, karena clickbaitnya menurut aku lumayan agak parah sih. Apalagi kalau dia haters dari grup tersebut, makin menjadi-jadi entar, makin digunakan nih oleh haters sebagai suatu hal untuk melakukan war satu sama lain. Alright? Kalau kalian sendiri bagaimana? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Intinya adalah yang dapat aku simpulkan, isi artikelnya tidak menyebutkan semua grup tersebut kurang terkenal. Hanya saja ada beberapa grup yang mereka sebutkan kurang terkenal di dalam artikel tersebut. Yang salah sih dari judul. Terus ada juga dari beberapa pemilihan kata yang menurut aku kurang benar. Dan ada juga beberapa informasi yang agak miss menurut aku di dalam artikel tersebut. Cukup miris sih, karena seharusnya mereka dapat mengecek lagi kevalitan dari isi artikelnya sebelum dipublish. Karena menurut aku kalau udah dipublish, bisa diedit nggak sih? Kayaknya bisa deh. Lebih baik edit aja ya, supaya tidak memicu perdebatan di kalangan para K-popers. Right? Oke guys, well, untuk video kali ini aku mohon maaf banget kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry banget. Ya mungkin ada salah informasi, jangan ragu-ragu untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Goodbye. 감사합니다, 친구들.